77,7 FM Talk 21 Sharing Anti Boring. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang OCD, yang dimana OCD merupakan Obsessive Compulsive Disorder, sebuah gangguan mental yang seringkali menjadi sebuah kesalahpahaman di masyarakat. Di sisi kiri gue sudah hadir seorang penyintas OCD yang bernama Raffi Fadila. Halo Raffi Fadila. Halo Nardo. Gimana kabarnya? Alhamdulillah lagi. Semua yang di penonton gimana? Jadi kan di sini kita mau bincang-bincang nih seputar OCD. Lu bisa nggak sih ceritain OCD itu sebenarnya apa sih? Definisi OCD itu apa? Kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang oleh orang tersebut yang penyintasnya, yang diikuti rasa cemas, ketakutan, uring-uringan. Nah, biasanya tuh yang sering dia lakuin itu berulang itu misalnya mindai barang, baca doa wudu, doa makan, doa apapun lah gitu. Terus tadi lu sempat menyinggung soal obsesif sama kompulsif. Itu apa tuh? Dan apa contoh-contohnya dari obsesif sama kompulsif? Obsesif itu jadi lu terobsesi dengan suatu benda atau suatu hal gitu. Nah, lu ngulang itu secara kompulsif, yang berarti lu lakuinnya itu secara berlanjut dan kayak nggak ada akhirnya kalau nggak stop sendiri sama lu gitu. Oh, berarti kayak terobsesi sama suatu hal gitu ya. Jadi terpesona sama satu hal yang sebenarnya biasa aja tapi kayak terlalu tinggi gitu ya itunya. Terus bisa nggak sih lu cerita pengalaman lu sebagai seorang penyintas OCD itu kayak gimana? Jadi gue pernah waktu kecil tuh tidur, itu harusnya kan orang normal tidur biasa aja ya. Ya, lurus lah atau lurus gitu kan. Kalau gue nggak ngikutin jarum jam gitu. Jadi misalnya gitu. Ke kanan, kadang ke kiri, kadang ke tengah, nyerong gitu. Kenapa melakukan hal itu, kenapa? Karena itu kayak dari alam bawah sadar gue ada yang ngomong kayak kalau misalnya gue nggak kayak gitu, nanti emak gue begini, emak gue begitu. Oh, jadi kayak ada pandangan sendiri gitu ya, tiba-tiba terlintas gitu ya. Iya. Terus OCD mempengaruhi hidup lu nggak sih selama ini? Banget, karena itu bikin gue ngerasa jadi nggak nyaman. Terus apa-apa tuh gue selalu fokus dengan apa yang di otak gue mau. Misalnya disuruh loncat, gue loncat. Disuruh gue berhenti, gue berhenti gitu. Gue jadi kayak nggak punya harga diri gitu. Terus menurut lu tuh OCD bisa nggak sih disembuhin? Apa gimana? Bisa disembuhin kalau misalnya orangnya mau minum obat teratur, percaya diri, dan menerima kalau dirinya tuh memang punya OCD gitu. Terus setelah pengobatannya seperti apa? Bantuannya ada bantuan lain kah gitu yang mendukung untuk menangani OCD? Untuk menangani OCD itu bisa dengan TMS itu, jadi dikasih frekuensi gitu di kepala, dan itu buat ngurangin si OCD ini selain dari obat ya. Terus lu punya nggak sih tips-tips yang bisa lu kasih ke teman-teman semua nih terhadap orang-orang yang masih punya pandangan lain terhadap OCD tuh kayak gimana sih? Jadi lu bisa ngasih tahu nih teman-teman semua OCD tuh kayak gimana. Jadi teman-teman tahu dan nggak perlu struggling lagi sama OCD gitu. Tipsnya? Iya. Yang pertama sih menerima kalau dirinya punya OCD ya. Yang kedua rajin minum obatnya. Dan yang terakhir itu kita harus mau melawan isi pikiran sendiri. Kalau nggak kita lawan, ya kita bakal terus-terusan sama OCD. Kemudian lu punya nggak sih pesan-pesan juga nih buat teman-teman semua tentang OCD itu? Apakah punya pesan-pesan yang bisa lu sampaikan ke teman-teman semua nih yang menyaksikan? Untuk teman-teman yang menyaksikan, gue cuma mau bilang semangat untuk berjuang melawan OCD. Karena emang nggak mudah, dan perlu adanya kemauan dari dalam diri sendiri untuk bisa sembuh. Jadi harus semangat melawan isi pikiran sendiri, jangan telat-telat minum obat, dan semangat ikutin terapinya. Itu aja. Berarti dari apa-apa aja nih yang udah lu sharing nih ke teman-teman semua, jadi teman-teman punya pandangan baru nih, oh OCD tuh ternyata seperti ini. Jadi teman-teman tahu, jadi
OCD itu apa sih? Jadi OCD itu penyakit yang seperti ini gitu ya. Berarti OCD itu bukan sesuatu hal yang buruk ya. Bukan. Tapi tentunya kalau mau dilakukan pengobatan juga dilakukan dengan teratur dan didukung oleh yang lainnya juga ya. Iya, betul. Berarti sekian aja nih bincang-bincang singkat kita nih soal OCD. Mungkin Raffi punya apa nih, ada yang mau disampaikan lagi nggak nih ke teman-teman semua nih yang nonton nih misalnya sebelum closingan nih misalnya nih? Nggak ada. Nggak ada nih. Berarti langsung aja ya kita buat teman-teman semua nih yang udah menyaksikan podcast ini, semoga dapat informasi-informasi baru tentang OCD. Dan jangan lupa buat semuanya untuk follow Instagram yang ada di bawah ini untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru terkait informasi dan materi-materi lainnya seputar pendidikan dan kesehatan mental. Terima kasih semuanya. Dadah.